Setelah aku udah ngurus rumah selesai, duit aku banyak, bisa mengumpulkan semua, aku nikah kan di umur 25. Kamu pernah berhubungan dengan laki-laki? Pertanyaan harus jawab jujur. Iya, jujur. Berapa laki-laki yang sudah berhubungan dengan kamu? DPR juga Ada! ada. Banyak. Ya nggak banyak lah, 3 orang. Ini yang paling penting, dia ngomong gini, Oke. "Apa aku nikah dulu sama cewek, Oke. tapi kamu mau jadi simpanan aku?" Enggak, karena aku pengen punya anak dari darah daging diri aku sendiri. Gimana caranya? Donor sperma. Berarti jadi perempuan dong? Iya. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Namanya juga Ngobrol Asik, jadi ngobrol yang asik-asik, bebas-bebas aja. Bintang tamuku hari ini adalah orang yang membuat pusing sebetulnya. Gak tahu pusingnya perkara apa, ya kita temuin. Ponakan saya sendiri namanya Milen. Halo, assalamualaikum Om Ana. Sebetulnya banyak, waalaikumsalam. Kok jadi begini lu Len? Kan gak begitu biasanya Len. Ya kan harus Oh gitu ya. Kalau sama sopan. tante harus kayak apa, kalau sama om Om kayak apa. seperti apa? Karena Milen gue tuh tahu kecilnya ya. Waktu aku sama bunda itu kamu sering tidur di rumah bareng Orel. Di Ruka, dia di Ruka. Di mana? Di Ruko. Di Ruko kamu bareng Orel Bareng kan? Orel. Dari SD kayaknya, SD kelas 6. Dari SD kan? Mm-mm. Kamu sehat Len? Alhamdulillah sehat. Pertanyaannya bahagia. Pertanyaannya sangat bahagia. Yakin? Yakin. Kayaknya sih enggak sih. Yakin bahagia. Masa gak yakin sih? Hah? Masa? Iya dong bahagia. Bener? Bener. Apa yang bikin kamu bahagia? Yang bikin aku bahagia sekarang adalah semenjak kejadian yang kemarin kasus sangat berubah menjadi lebih dewasa, terus lebih memilih teman, sudah yang nggak ada yang aneh-aneh. Terus aku bahagianya udah, alhamdulillah udah beli rumah. Oh, ponakan gua akhirnya punya Iya, rumah. akhirnya Wow. setelah kerja keras membahagiakan mama dan keluarga. Membahagiakan mama. Ya, Yang ada di benakku kamu mau tahu? Pada saat kamu ngomong ini, mau tak jelasin? apa? Pada saat aku dengan kakakmu dengan mama nganterin papahmu di rumah sakit Cinere, itu aku yang nganterin. Itu yang digebang. Barusan kamu ngomong begitu itu langsung aku ingatnya itu. Karena aku benar-benar lihat almarhum itu aku angkat bareng Oban. Itu aku angkat. Sampai tak masukin ke rumah sakit. Pada saat diperiksa, diusahakan, ternyata harus enggak. Itu yang aku ingat tadi. Perasaanmu gimana? Ya perasaanku kan 15 menit sebelum papa juga di rumah Kamu sakit. di mana itu? Aku ada di situ, tapi aku datangnya telat. Oke. Dan udah ngeliat papa biru gitu, jadi ngelihatnya ya kerasanya udah nggak karuan. Terus udah sedih, campur aduk semua udah ngeblank. Ya tapi kan cuman yang lihat waktu pas meninggal itu kan Oban sama mama. Tapi yang bawa semua kan dari pihak keluarga bunda. Nah pas aku datang tuh udah yang papa udah nggak ada dan biru. Jadi pas sudah minta maaf ya pas papa udah pas di rumah sakit Cinere itu. Ya sempat sedih banget sampai sekarang pun juga masih kepikiran papa tuh masih nangis kalau di rumah sendiri tuh masih. Masih. Milen nangis? Iya karena maksudnya yang aku sekarang ini sebagai seorang Milen sebagai ini tuh kayak aku tuh pengen papa ngeliat juga gitu. Maksudnya dari dulu kan kita hidupnya maksudnya naik turun. Tahu. Ya. Tapi apakah papamu memang senang dengan keadaan hari ini? Sebenarnya senang gak senang papa emang dari dulu dari kecil sama aku jadi pengen jadi artis. Jadi artis? Bener. Kenapa mau jadi artis? Gak tahu papa pokoknya support dari kecil tuh aku sering ikut modeling. Terus aku juga sering ikut casting papa selalu nemenin. Pokoknya papa selalu yang kemana-mana anterin gitu. Jadi kamu merasa hari ini tuh
Cita-citanya papa berhasil? Cita-citanya papa berhasil dan aku bisa akhirnya punya rumah dan membahagiakan keluarga semua. Itu sih yang Punya rumah kan salah satunya. iya, tapi kan sebelumnya nggak punya rumah. Oh, oke. Jadi kan dulu papa bangkrut, Bangkrut, tahu. apa-apa Iya. semuanya kan aku semua yang tanggung. Berarti sekarang mama, adik, Oban sama aku. Oban sama kamu juga dalam satu rumah yang baru ini. Iya. Hebat. Itu yang aku akuin, kamu keren. Aku sebagai om melihat, wah hebat Milen. Tapi makanya aku tanya, bahagia? Sangat bahagia. Sebenarnya lebih bahagia lagi sih pengen umroh bareng kalau ada rezeki lebih sih. Mau umroh? Pengen umroh. Kegiatan Milen hari ini sebetulnya yang menopang banget apa? Sekarang lagi sibuk dengan urusan apa buat liquid vape. Oh kamu juga? Bikin Iya, juga? buat juga atas namanya Virgo. Wih, Jangan lupa dibeli ya. wow, Virgo. Virgo. Kirim dong. Ntar aku kirim. Enggak, kenapa vape? Karena gini kan aku sebenarnya emang gak ngerokok. Tiba-tiba tuh aku belakang ini kayak sebulan tuh kayak stres, sedih, terus kayak apa-apa kayak enak ya, apa maksudnya ngisep-ngisep vape gitu-gitu. Terus lama-lama suka, tiba-tiba ada salah satu orang Surabaya Ya. ngajakin kolaborasi, Ya. Milan mau gak gini-gini? Akhirnya kita mau, ya udah. Apa sepakat. gara-gara duitnya gede? Alhamdulillah dari hitung-hitungannya semuanya oke sih. Enggak bener, kamu ngerokok Rahasia enggak? Ngerokok enggak sih? Aku Bener nggak- kan dulu kan ngerokok. aku nggak Kamu pasti ngerokok. nyoba dong. Sejak aku dari kecil tuh nggak pernah ngerokok, nggak pernah nakal, nggak pernah Kan apa. kamu lihat aku ngerokok waktu itu. Di Iya, tapi studio kamu aku nggak tertarik. pernah ngerokok, nggak suka. Ngerokoknya mungkin beda. Ngerokoknya beda itu apa maksudnya? Iya, maksudnya ngerokok yang vape, pot, apa gitu loh Om. Oh, oke. Nah, Orang Surabaya, orang Surabaya. teman dekat. Alhamdulillah teman dekat circle emang yang benar-benar emang dia vape banget gitu. Jadinya aku berani untuk melakukan kolaborasi. Karena kalau misalkan kita nggak jelas diajak untuk kerjasama, kadang suka bingung kan, karena ini cuman mau ngambil apanya, keuntungannya atau Menarik apa. nih. Berarti kan kamu tahu, kamu cantik kan? Aku sih nggak menilai diriku cantik, tapi aku menilai diriku cantik itu dari hati aja. Karena banyak, Itu bohong kan? Gak bisa. bener Gak dong. tahu orang. Karena Gak bisa orang pertama kali tahu itu keren kan kamu. Aku ini sampai sekarang ngelihat kamu tuh udah kayak tantemu loh. Gak bener loh. Dari kamu hari ini yang buat kamu menarik ini bahwa gue begini nih gue menarik itu apanya sih? ya sebenarnya jadi aku kan maksudnya tipikal emang yang banyak trans yang lain, tapi aku pengen jadi dengan diri yang berbeda gitu. Apanya yang beda? Menurut kamu yang mana yang beda? Yang beda adalah aku tidak operasi kelamin pertama. Itu yang buat aku beda dari orang lain. Jadi kamu tidak akan pernah itu Tidak melakukan akan itu pernah. tidak. Kenapa? Menurut aku adalah ketika kita kembali ke maksudnya meninggal, aku tuh pikir papa tuh kayak maksudnya pesan terakhir ke Oban tuh jagain Milen ya, kalau bisa dia berubah, tapi kalau misalkan dengan jalannya dia yang seperti ini support aja. Jadi aku ada pemikiran ketika aku berubah nanti takutnya aku menyesal, ntar pas meninggal aku tanggung jawabnya lebih besar, mendingan aku seperti ini aja. Karena ketika aku bosen, ketika aku suatu nanti aku merasakan, pasti manusia itu ada rasa bosan. Tapi aku nyaman sebagai diri aku ini. Ada rasa bosan. Oke. Benar. Terus. Dan rasa jenuh. Tapi Terus? aku bahagia dengan diri aku yang sekarang seperti ini karena aku merasa aku happy gitu. Dan aku nyaman. Kamu nyaman banget. Nyaman banget. Makanya. Itulah banyak orang yang suka sama aku karena keunikan aku gitu. Oke. Apakah itu memang daya tarik yang kamu sudah pelajari? Kamu kan mesti mempelajari dong. Iya, aku belajar Kan- education tentang itu karena menurut aku gini, sama aja kalau misalkan ketika kita operasi kelamin, itu akan hanya mengubah bentuk, bukan mengubah diri kamu di dalamnya adalah seorang perempuan. Tapi kalau jiwa kamu adalah perempuan, tapi kalau kamu luarnya emang mendukung looks-nya perempuan, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan kalau misalkan kita udah operasi nih, ya udah cuma bentuknya adalah vagina. Tapi sebenarnya kita laki-laki ya sama aja. Kalau cowok bilang misalkan nih pacarku, Ya. mendingan gue cari cewek lain dibandingkan gue sama lo. Bener gak? Ya benar juga enggak sih? Bener dong. Enggak juga sih. Bener. Cuma kan bedanya cuma berubahnya itu aja. Tapi kalau misalkan kita nih
masih ada si Otong lah, kan Om Anang suka bilangnya Otong. Ya. Ini ponakan gue Nah. pinter juga sekarang. Otong, misalkan ya ada otong. Nah, misalkan ada orang yang misalkan nyaman, ada orang yang nggak nyamannya. Misalkan ya tergantung kitanya aja gitu kepada dianya. Kan aku juga very feminim gitu, bukannya aku yang kayak laki yang menunjukkan kayak wah aku punya gini-gini, enggak gitu. Jadi ketika aku sama pacarku atau apa ya mereka nyaman-nyaman aja dan sekitar teman-teman aku tuh mensupport jangan potong. Karena akan gila. Ya, kalau enggak kamu disupport sama teman-teman kamu kayak sama aku nggak mau tahu lah itu ya. Yang aku mau tahu dari kamu sendiri. Iya, aku juga nggak mau. Karena menurut aku itu Kamu kan nggak kepingin worth. jadi perempuan yang real kan? Iya, menurut aku ini aku udah cukup dengan operasi payudara, dengan aku terapi hormon, dengan Kan biasanya iya kan udah melakukan itu udah merubah. iya udah merubah. Tapi kalau misalkan Kan potong kamu itu panjang Om proses prosedurnya, nggak gampang. ya kan, Berarti Om mah support aku untuk potong dong. bukan, Tak kalau udah potong aku mau kasih lihat, enggak kan? bukan. Lain bukan. Masalah prosedur itu panjang beda dengan kamu mau apa enggak itu beda urusannya. Ya intinya aku nggak mau. Beda. Intinya aku nggak mau. Terus kalau prosedurnya nggak panjang, Sebenarnya lebih ke agama aja sih mikirnya. Ya even kayak ya gini. kamu udah merubah ini juga masalah. Ren. Iya Om, tapi kan kalau meninggal bisa dicopot. Kok itu kan nggak bisa balik lagi. Masa mau disambung kayak Lego? Kan nggak mungkin. Juga Om juga aneh-aneh aja deh. Bukan itu. Apa sih itu? Kan niatnya. Iya. Kan kamu niatnya kan sekarang kepingin jadi the Perempuan. real woman kan. Iya. Itu bener gak? Iya, iya benar. Bener kan? Benar. Nah, pertanyaannya kan bener. Benar. Jal, bener kan pertanyaanku bener gak Iya, sih Jal? tapi pertanyaan aku gini, ketika aku udah potong, apakah aku jadi Lu perempuan bukan, seutuhnya punya rahim? Enggak, ntar dulu. Itu taruh di belakang dulu deh. Oke. Kamu ingin jadi a real woman. Yes. Betul kan? Benar. Yes. Menarik. Ini pertanyaan yang menarik dan kamu jawabnya tepat sekali. Aku melihat, kita semua melihat. Sampai kamu itu bisa menggoda banyak laki-laki. Pasti. Nanti itu aku bahas lagi. Cuman cita-cita kamu itu keren ini sekarang. Iya. Kan, tapi kan belum real kan? Menurut kamu real gak? Real, tapi kan belum potong aja. Ya berarti belum Enggak dong. gini loh, ibaratnya gini, jiwa dan raga. Kalau jiwa dan raga aku seperti wanita ya, dan mensupport, ya menurut aku tuh merasa udah ya seperti perempuan Iya, gitu. Betul Milan. Jadi perasaan kamu udah bener-bener ngertiin laki-laki dan seterusnya iya kan? Iya. Laki-laki yang sama kamu kan pasti nanya. Tapi laki-laki yang selama ini sama aku, yang bermain sama aku tidak pernah aku minta potong. Justru ya teman-teman aku gini, kamu potong. Ketika dia potong diputusin itu. Maksudnya diputusin ditinggalin. Gara-gara apa? Berarti yang dekat sama kamu juga aneh juga dong laki-lakinya. Enggak, bukan aneh, itu berfantasi namanya. Ada namanya jenis kayak lu dong Jal ya? sex bukan appeal. ya? Iya, bukan. Enggak. Manusia itu berfantasi, apalagi cowok tipikal yang tidak pernah. Iya. Berfantasi dengan misalkan nih, aku suka cewek yang gendut, aku suka cewek yang badannya agak gimana, aku suka cewek tinggi, aku suka cewek apa, kan banyak tuh. Nah, ada cowok di sisi lain yang sex appeal-nya dia normal, tapi dia suka sama yang bentuknya unik gitu. Itu kan berfantasi. kamu merasa unik. Aku merasa unik karena emang diri aku unik. Gara-gara itu kan? Iya, gara-gara itu. Itu kan? Iya. Ya, tapi kan kamu gak real woman jadinya kan? Iya, real Padahal woman. kan Cuman ada otongnya aja, Om. Hah? Cuma ada otongnya aja. Iya kan berarti gak real woman, Milan. Berarti cita-citamu belum penuh. Berarti ini Om support nih kayaknya untuk aku potong ya kayaknya. Ini ingin tahu bahwa real woman yang kamu mau itu yang model apa. Jadi berarti kan kamu artinya real woman yang koma, bukan real woman titik. Koma. Oke, jelasin ya. Real woman yang menurut aku adalah real woman yang gini. Real woman ketika aku udah operasi, aku pikir aku gak punya rahim, itu bukan real woman, bukan? Coba aku tanya Om. Gimana? Ketika aku operasi, Ya. aku tidak punya rahim. Ya. Apakah itu real woman?
Ya kamu sekarang tuh nggak mungkin jadi real woman kan? Enggak, kata Om kan kalau misalkan aku pengen jadi real woman, aku udah operasi berarti kan real woman. Kan soalnya pertanyaan Kak tadi kamu kepingin jadi real woman. Dan aku nanya, udah real woman belum? Udah kata kamu. Ya udah Tapi kan dari enggak kan? luar Oh, fisik, oh. dari dalam Nggak hati. kepingin ngelengkapin jadi bener the real woman. Ya percuma kalau aku the real woman pun juga kalau gak ada rahim gak mau ah. Mendingan udah ini aja. Jadilah yang berbeda Jadi dari kamu yang jadi yang lain. alternatif. Real woman Yes. alternatif. Multitasking. Gitu Om. Terus nantinya kamu mau bagaimana? Nanti Kamu umur berapa sih sekarang nih? Jadi lupa sampai 22. 22. Ya aku kan ini om kamu nih, aku mau tahu. Ya apa maksudnya? Maksudnya kamu habis mau nikah kapan? Kamu Oh ya, punya anak? oke, gini, Kamu apa sih ke depan tuh terus? Oke, jadi emang setelah aku udah ngurus rumah selesai, bayaran rumah selesai, kerjaan prestasi aku selesai, bisnis aku banyak, duit aku banyak, bisa mengumpulkan semua, aku nikah akan di umur 25. Karena banyak banget cowok Nikah yang kamu mau laki-laki kayak apa? laki-laki yang emang bisa menerima aku apa adanya, yang open mind. Dan sorry, ini aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Jadi ada 5 orang cowok. 5 orang? 5 orang cowok. Yang pertama duda, yang pertama emang divorce, terus yang ketiga emang dia belum nikah, tapi umurnya 30 ke atas gitu. Oke. Jadi Terus? emang Iya, 3 baru 2-nya apa? yang kan pertama yang Iya, duda. Iya, duda. Divorce, Iya, yang ketiga ini belum nikah, tapi pengen nikah sama aku, tapi yang normal iya, semua. Yang 2 kan 5 kata kamu. 5 Om ini. Ya Allah coba nih. Dengar baik-baik Om. Divorce, 1, duda, 2, yang 3 ini. Oh, itu. 3. Ya Allah, coba ini yang gak nyambung siapa coba nih Om. 3. Itu tadi kan begini ya, begini makanya. Maksud aku Iya, 3-3 oke, ini umurnya 33 gitu loh Om. Umurnya di atas 33 semua? Iya, ada yang 40 juga sih. Ada 40 juga? Ada. Kamu pernah berhubungan dengan laki-laki? Pertanyaan harus jawab jujur. Iya, jujur. Berapa laki-laki yang sudah berhubungan dengan kamu? Banyak gitu loh. Enggak, maksudnya sama pacarku 1 tapi Ya, banyak kan gitu. Aku bilang tadi. Ya kan? Misalnya aku ditanyain waktu tantemu nanya, kamu pernah pacaran berapa orang? Aku ngomong, di Jember dulu pernah 2, waktu SMP, SD aku pernah pacaran, SMA aku pernah pacaran, waktu di Bandung kamu pernah pacaran? Belum pernah. Itu kan bener kan? Nah sekarang aku nanya nih, Beda Om, Milet. pacaran sama having fun itu beda. Coba aku tanya Om, beda dong. Kalau pacar bisa dihitung oke, yang real 5 orang. Tapi kalau having fun. Jadi hari ini kamu pacaran 5 orang? Bukan, maksudnya banyak pacaran. Tapi yang serius itu yang sampai bertahun-tahun cuma 5 orang. Serius bertahun-tahun 5 orang? Yes. Bersamaan atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Oh tak kira bersamaan. Berbeda-beda. Ada gak yang bersamaan? Yang bersamaan maksudnya? Ya, iya kamu lagi dengan yang satu juga. Oh enggak, aku enggak selingkuh. Aku tipikal yang setia. Keblok tangan dong Jal. Oke, menarik. Aku senang dengar itu. Berarti kan dalam masalah percintaan itu yang kamu maksud. Bahwa aku the real woman, bahwa aku akan setia kepada pasanganku. Itu. Iya. Kamu akan serve luar biasa laki-laki itu. Itu maksudnya? Iya, karena ketika waktu aku 6 tahun pacaran terakhir sama mantanku. Itu udah begini kamu? Udah begini. Oke. Jadi aku tinggal bareng. Aku setiap pagi itu nyiapin baju kantornya dia, kaos kakinya Pacaran dia. itu berarti menurut kamu pacaran udah tinggal bareng, tidur bareng, satu rumah, tapi pacaran? Pacaran. Itu tinggal bareng? Tinggal bareng. Di Jakarta, di Jakarta, Bali? Di Jakarta. Kita kenal gak? Oh, mau kenalin ke kita gak? Udah pernah kenalin. Oh oke. Bukan yang bule ya. Kan yang waktu bule kan yang di Iya Bali bule itu. di Bali. Ini yang ada. Jadi bule itu having fun? Bule itu 3 bulan PDKT aja. PDKT having fun. Ya sama aja. Oh, plus. Om kayak gak ngerti permainan aja deh ya. Aduh. Kan aku umurnya bedanya berapa tahun Len sama kamu Len. Justru ini Paham, kan aku mau tahu. Justru aku yang deket sama orang yang seumuran sama Om. Lihat kan aku enggak Jadi 30 juga. Aku 40 lebih juga ada pernah. Oh, oke.
47, 50. Udah menikah atau single? Udah pernah ada yang menikah. Ada yang masih menikah? Ada. Orang Jakarta? Jakarta. Orang terkenal? Ya orang penting lah. Yeay! Ya, siapa? Siapa? Nggak boleh. Itu masalah privasi pribadi Loh, masing-masing. enggak, Karena itu bukan, masalah. Bukan, Len. Kan aku Kayaknya kamu, semenjak ini entah podcast cowok-cowok gak ada yang mau deket sama aku, Om. Bukan, Len. Kan aku om kamu. Benar. Aku menanyakan supaya ponakanku ini, ya udah kamu dapat orang yang baik, kamu yang ini menikah terus ya. Gitu loh maksudnya. Kan ngomong dikenalin sama kita, kan seru kan? Kayak di Bali waktu yang bule. Akhirnya kamu udah, wah nih Milen nih kan keren mah bule nih. Kalau keluar negeri enak nih gitu. Kan gitu kan Len maksudnya. Kan kamu sama aku kan lama dulunya bareng. Waktu zaman Orel kecilnya juga di ruko. Iya paham. Itulah pikirannya aku. Tapi pro dan kontra, maksudnya nggak gampang Gimana? untuk menerima, maksudnya proses by proses lah. Ketika kita deket sama orang yang normal itu kan kita pacaran dan pasti. Tar dulu. Deket sama orang yang normal. Aku nggak pernah suka sama Menimbul gay. pertanyaan ini. Aku nggak suka sama gay. Justru aku geli. Karena ketika gay melihat aku itu, aku punya tete, badan aku looksnya perempuan, aku rambutnya panjang, aku cantik. Mana mau dia sama aku? Pasti dia carinya badannya yang six-pack. Ya, tapi kalau ada yang mau? Gak ada yang mau. Aku sampai paksa pun. Gak bisa lah. Masa kamu sok tahu sih? Loh, Om, teman-teman aku nih gay. Aku telanjang depan dia gak ada yang nafsu. Karena menurut aku gini, udah cewek banget. Udah cewek banget? Iya. Ini apa sih sebenarnya? Enggak loh. Kan pertanyaannya kan, Len, ini kan kita kan ketemu sebagai om dan ponakan. Iya kan aku kan mau tahu gitu loh. Karena pernah kita ngomong ini, pernah nggak? Nggak pernah. Aku jadi om kamu, padahal kamu udah deket mulai kita di ruko. Kamu tidur di ruko sama Aurel. Nggak pernah kan ngomong begini? Nggak pernah. Aku ngelihat kamu, pernah nggak aku mengkhawatirkan selalu? Aku tanya sama tantemu Milen gimana kan? Makanya sekarang aku mau nanya. Itu maksudnya, makanya aku berharap. Makanya aku tanya tadi, kamu udah berapa cowok? Banyak. Banyak artinya berkenalan saja, Berkenalan bukan having banyak. fun. Bukan having fun. Ya cuma networking, kenalan untuk kayak just makan Tapi bareng. kamu merasa dengan yang sekarang nih, iya sih kamu cantik sih. Bener-bener kamu cantik. Aku bilang waktu itu, cantik. Karena waktu tantemu nanya pun, menurut kamu gimana? Loh itu pilihan Milen buat aku. Silakan. Benar nanya. Iya aku sih senang. Yang penting kamu berkarir. Karir kamu gimana sekarang? Merasa seru atau gimana sih dengan karir kamu hari ini? Karir aku yang sekarang merasa lebih seru. Lebih banyak job yang event yang benar-benar seru aja. Itu gara-gara seru kamu dapat job tuh gara-gara kamu cantik. Pertama cantik, seksi. Karena aku kan lebih ke beauty influencer. Lebih ke beauty blogger. Wow. Jadi apa yang aku ini cewek-cewek pada ikut, orang-orang pada mau operasi di mana pada pengen gitu. Memotivasi cewek-cewek lah. Justru cewek-cewek banyak minta motivasi ke Justru kamu. musuh aku itu perempuan. Karena banyak yang iri. Oh gitu? Benar. Ini aku mau kasih tahu. Pernah dihujat gak dengan perempuan-perempuan itu? Orang yang berteman sama aku cewek-cewek cantik. Terus itu fake. Hah? Kok kamu bisa tahu? Karena kenapa? Aku pernah sering banget makan bareng sama pacarnya. Oke. Tiba-tiba pacarnya suka sama aku. Yang dia salah pacaran siapa? Enggak, pacaran. Ini kan perempuan laki-laki bener. Nih pacaran ya, sahabat aku nih, pacaran. Ya, pacaran bener. Iya. Tapi dengan perempuan bener. Bener, kan? Oke, asli. Terus ketemulah bareng kamu, pasti cowoknya kan gak bingung kan? Datenglah aku, ya, duduklah, terus? makan bareng, ngobrol-ngobrol, asik ya gini-gini. Pas ceweknya teman aku ini masuk ke kamar mandi, dia nanya, kamu cantik, nomor kamu berapa? Buruan sebelum pacarku datang. Aku sering banget kayak gitu. Terus sering juga emang yang dia udah belum tahu nih misalkan. Belum tahu aku siapa. Kita udah dinner 4 hari, 5 hari, 7 hari. Sampai bawa ke luar negeri apapun. Gak ketahuan. Tapi aku akhirnya jujur. Karena aku merasa risih. Ketika antar dia sesuatu mau ngapa-ngapain aku. Lebih baik aku kebuka deh gitu. Tapi aku tipikal orang yang jujur.
Even aku mau ketemu pertama kali, kamu tahu aku gak sebelumnya? Kamu ngomong gitu? Iya. Wow. Kok dia gini, siapa kamu? I'm a trans gitu. Terus dia ngomong, oh really? Oh, I think Ya kalau is that bule okay? iya. Indonesia pun juga lokal. Aku Siapapun kamu ketemu. seluruh kota Indonesia dari ujung Sabang sampai dari Sabang sampai Merauke. Kamu udah muter itu, udah ketemu. Udah Yang paling banyak ketemu sama kamu dan suka sama kamu itu siapa? Chinese. Suka sama kamu. Suka. Kalau selain Chinese? Ya banyak abang-abang gitu. Pejabat? Ya aku nggak bisa mengatakan jabatannya apa, takutnya kan ntar Tapi kedepan ada siapa. kan Ya pejabat tapi kan. maksud DPR juga Ada. Hari ini? DPR enggak sih, cuman yang kemarin-kemarin aja tahun lalu deketnya. Banyak. Ya nggak banyak lah, 3 orang. Oh my God. Ponakan gua keren. 3 orang anggota DPR RI. Bukan DPRD kan? Terus ada anaknya siapa? Ada. Banyak. Tapi aku nggak mau menyebutkan karena Iya, privasi jangan. mereka. Jangan. Kasihan Jangan. kan. Ada itu. Pokoknya sesuatu orang lah ya tokoh lah di negeri ini. Tokoh besar. Tokoh besar, anaknya. Suka banget sama kamu. Suka banget. Sampai mau punya cita-cita lebih. Sampai apa? Ngomongnya gimana? Ya pokoknya perkenalan dulu. Ya, terus ajak and traveling then- ya bla bla bla. Ya lihat nanti katanya dia. Kalau aku nyaman ya boleh. Kalau enggak kita lihat nanti aja. Kan nggak harus serius Om dalam hidup. Berteman pun juga nggak masalah. Maksudnya gimana sih itu? Ya maksudnya Om kan tadi kan sampai yang kayak maksudnya sampai nikah. Ya, sampai apa. Enggak. Siapa tahu, Len. Ya kita berteman aja dulu. Kenyamanan itu kan kita tidak pernah tahu. Pertanyaannya kalau nih Len. Kalau si cowok ini kan ya namanya sesuatu orang yang luar biasa. Pasti dia hebat lah gitu ya. Pasti banyak cewek juga yang real sama banyak, dia. banyak. Ya kan? Pasti nah itu kompetitornya aku. Ya oke. Seumpamanya dia memang sudah punya yang real karena pasti orang tuanya mau yang real lah. Pasti dong. Terus kalau kamu mau jadi simpenannya mau gak? Mau. Oh. Gak ada masalah. Oh oke. Justru aku pernah dapet cowok satu. Nih aku mau cerita. Dia ngomong gini. Dirubah dulu dikit. Oke. Terus? Ini paling penting. Dia ngomong gini. Oke. Apa aku nikah dulu sama cewek? Oke. Tapi kamu mau jadi simpanan aku? Apa kamu mau? Dan kamu terima? Dia sambil menangis. Ini beneran demi Allah. Dan aku jawab. Aku gak ada masalah. Kamu silakan happy dengan istri kamu. Kita masih bisa jadi teman. Tapi jangan anggap aku simpenan. Kita bisa bertemu. Tapi bukan simpenan. Having fun. Bukan having fun. Hanya menemani ketika dia sedih, curhat bareng ketika istrinya dia berantem. Kan kita bisa jadi orang yang ada selalu buat dia. Bukan menjadi gitu loh Om maksud aku. Makanya Om jangan kayak having fun terus. Kayaknya having fun. Dia kan bingung. Terus itu. apa julukan yang tepat apa Jal? Ada. Len iya dan aku kan bingung. Aku kan jadi orang di luar nih. Pikirannya aku kan kolot nih orang desa. Kan pasti bertanyanya kan, terus judulnya apa? Om satu lagi. Apa itu? Orang Jember ada. Temennya kakaknya. Oh mana? Siapa Len? Hei. Juga. Udah skip dari sini. Jangan. Aku gak mau ngomong. Ini perlu investigasi nih. Lo enggak Len, bener ada orang sekarang orang Jember. Aduh. Ada. Oh, seneng kamu. Kamunya happy gak? Iya aku gak merasa senang. Cuman aku merasa kayak kok bisa gitu mau berteman sama aku. Gitu. Enggak, judulnya kamu nih jadi aneh nih Jal. Bener gak sih Jal, gue nanya Jal. Berteman yang dimaksud Milen dengan yang dimaksud kita nih jadi beda nih. Berteman tuh yang kayak apa? Apa having fun? Berteman itu kan ya banyak kalau berteman hal. juga berteman ya kan biasa aja memang. Oke, aku jelasin. Berteman dan penasaran dan nikmat kenyamanan. Si panjang judulnya bro. Berteman, nikmat, pertemanan dan kenyamanan. Kenyamanan nih, nyaman nih. Kan lu maunya yang begitu-begitu Jal.
Rizal nih senengnya gitu-gitu. Karena kita tidak pernah tahu seseorang itu nyaman gimana sama kita. Lah iya memang berarti yang dimaksud sama kamu adalah berteman yang dalam tadi. Ya Benar. sebetulnya kan kalau dibilang sama dengan tuh pacaran lah ya. Enggak, Mm-mm. pacaran kan? Mm-mm. Oh. Aku Loh, jadi bisa ini cerita. apa? Aku jadi cerita. Aduh. Iya kan nggak apa-apa Len. Kamu kan ngomong sama omnya kan nggak apa-apa Iya, juga tapi ntar kan. heboh om. Li kan Tadi kalau nggak tegur lagi di WhatsApp. bukan, bukan kan kalau nggak, loh Len kalau nggak tahu orangnya ya nggak bisa. Masa kita cenayang semua tahu gitu? Emang kamu waktu kenalan sama dia kamu pernah ke Jember? Enggak sih, tapi mau diajak ke Jember. Sis, kamu mau diajak ke Jember sama dia? Berarti mau diajak ketemu orang tuanya? Enggak, Oh, jalan-jalan aja? aja. Kan kamu pernah dulu waktu kecil ikut ke Jember? Iya. Kamu cerita sama dia bahwa kamu pernah ke Jember waktu Dia diajak? tahu semua. Dia dari dulu lihat kamu gitu? Orang sahabatnya temennya kakaknya Om Anang. Ini sahabat. Sahabat. Aku kenal sebetulnya. Enggak tahu Om kenal, tapi pokoknya kenal mau apa Om udah beristri. Yeay! Hai. Masa sih Len? Masa aku bohong? Apain aku bohong? Ada bukti. Ada buktinya. Iyalah. Lihat Len coba. Gak ditunjukin ke kamera. Ya Kan cuma lihat doang. bukan. Gak bisa, gak boleh kasih tahu. Oke, gak apa-apa. Mm-mm. Itu serius berapa bulan? Berapa tahun? Baru deket sih 3 bulanan lah. 3 bulanan dari sekarang. Udah yang ini. Yang tahun lalu. Mm-mm. Dia berhubungan sama kamu pacaran 3 bulan. Mm-mm. Wow. Bukan pacaran sih, maksudnya lebih ke ya kalau pacaran dewasa kan bukan anak kecil ya, Ya maksudnya kan let it flow gitu. kenyamanan. Iya Maksudnya kan bukan pacaran, kenyamanan. let it flow. Ya udah yang penting keep in touch, komunikasi gitu loh Om. Iya masa terus telepon-teleponan, SMS-an terus. Ya kan gak begitu Len. Kan gue sering ketemunya kan. Sehingga ngomong begini kan gara-gara ketemu. Kalau yang cuman telepon-teleponan, WA-WAan. Ya masa kamu tanggepin kan gak juga. Ya iya tanggapin juga. Iya tanggepin kan tapi artinya kan. Ya apa gitu kan gak jelas kan. Kalau ini kan bertemu sering. Diterbangkan, pesenin tiket. Om ke Jember. Include enggak, bukan ke Jember. Ke satu tempat. Ada deh. Oh my God. Tapi pasti orang-orang mikirnya aku simpenan. Ani-ani Om. Iya. Padahal bukan kan. Bukan. Kamu temen kan. Banyak yang support aku. Cowok-cowok yang suka sama aku banyak yang support aku. Ya gak apa-apa dong. Gak Gak jadi apa-apa. masalah kan. Gak apa-apa. Kalau bener. ada misalkan gini. Aku mau ngasih kamu surprise nih kado. Mobil. Loh. Gak Kita apa-apa. gak bisa nolak. Gak bisa nolak. Iya. Gak bisa nolak. Itu rezeki. Oke. Gitu. Itu rezeki. Itu rezeki. Meskipun nanti akhirnya having fun. Atau Meong. cuma temenan. Meong aja Om. Ini meong. Apa lagi nih Meong? Jal lu ngerti gak sih Jal? Oh, viral ya. Viral. Meong ya. Ini apa sih semua lagi ketawa sih gendeng. Ini gendeng kabeh ini. Ini Meong apa lagi nih? Meong tuh main. Oh, main. Ya kan kalau main kelereng kan ya gak apa-apa juga. Main telepon-teleponan, main telepon-teleponan. Iya, kan main Itu itu memang banyak gak apa-apa. hal. Iya. Waduh menarik juga ya. Dunianya seru ya. Dunia aku sangat seru. Dunia aku aja ya, bukan yang lain. Iya, maksudnya itu yang kamu merasa happy, bahagia banget. Happy, bahagia, percaya diri. Ulala Kamu bum percaya bum. diri banget bahwa kamu Yes. sekarang itu kalau sorry itu sih bisa ngomong begini sama perempuan yang cantik pun kamu nggak takut, Enggak pernah takut. nggak pernah merasa tersaingin. Justru gua akan saingin, awas nih suami lu gua godain gitu. Justru mereka yang tersaingi dan suaminya pernah diingin. Ngapain kamu lihat Kamila? Oh gitu, Pernah. ada kejadian Ada. gitu. Di mall sampai Ya. berantem loh. Gara-gara ngeliatin aku terus. Kamu ngapain ngeliatin dia ini? Oh gitu. Pernah. Udah Gitu. sering terjadi, itu masalah hal yang biasa menurut aku. Karena aku juga gak genit sama dia, cowoknya yang ngeliat. Iya, gak salah. Iya, tapi dikit-dikit lirik lah. Lu nakal juga lu Len. Enggak, gue seneng. Lu pede banget, makanya aku nanya lu bahagia banget. Tapi gak kepingin beneran untuk melengkapi semua itu. Enggak, karena aku pengen punya anak dari darah daging diri aku sendiri. Gimana caranya? Donor sperma. Berarti nyari perempuan dong. Iya, aku dari sperma aku Titipin donorin. ke perempuan. Yes.
Dan aku biayain dia sampai akhiran termelahirkan baru jadi hak anak aku. Karena aku Tapi pengen diambil dari sperma kamu. yes, berarti kan dari darah daging aku dong. Iya, Nah, betul. ketika aku udah punya anak, aku punya keturunan cucu, Ya. kasih ke mama. Kasih ke mama. Dan itu yang aku pengen. Jadi kamu nanti ngelihat keluargamu juga karena udah begitu. Kalau saya laki-laki, dia jadi trans juga nggak apa-apa. Jangan, aku mendidiknya akan seperti benar-benar mendidik keras gitu. Jangan seperti aku. Gitu. Terus salahnya kamu apa dong? Tapi ketika gini, aku lebih percaya jalannya Tuhan. Ketika orang ngasih misalkan gini, seperti aku. Iya. Yang penting kita menjalankan dengan hal yang positif, dengan baik sama orang, tidak pernah. Iya, ngerti. Ya, tapi kalau misalkan anak aku seperti itu Iya. ya support juga, cuman aku mendidiknya ke arah yang benar aja dulu. Jangan mendidik Kamu yang kalau ngomong begini jadi pertanyaannya jadi begini nih Len. apa? Memang keluargamu gak didik kamu benar? Kan kita cuma keras di waktu itu gak boleh Len, gak boleh Len, jangan Len. Kan pernah terjadi itu. Iya, itu benar. Ya terus? Itu kan tapi tergantung dalam diri kita sendiri. Bukan orang lain. Lah iya makanya berarti kalau anakmu nanti akhirnya begitu kan gak apa-apa. Iya, tapi jangan sampai ya. Ya maksudnya janganlah sampai anaknya juga egois maksudnya ya kamu. seperti mamanya, seperti bapaknya juga gitu, ngerti gak? Lah iya kan kamu. Lah kan kamu bisa sukses juga kan kamu hari ini. Enggak, aku tanya. Kamu sukses gak menurut kamu sekarang hari ini? Alhamdulillah Tuh kan? sukses. Bisa beli rumah hari ini aku happy Amin, dengernya. ya Allah, Kamu bisa amin. membagian mama, membagian oban. Amin, Sama ya Allah. yang kecil siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Kan sukses. Sukses apa lagi yang ingin kamu cari? Banyak baik duit aja udah cukup. Banyak duit. Itu memang duit membahagiakan kamu. Tergantung kita yang cara membaginya kepada siapa, ada yang kepada siapa. Kalau aku pengen buat masjid, musola. Oke. Dan aku pengen duit itu aku pengen bersedekah, Oke. bukan buat yang kayak Oke. jalan-jalan, shopping atau apa. Iya, bukan. Oke. Terus gak punya suami tapi duitnya banyak gak apa-apa? Harus punya suami juga. Harus punya suami juga? Iya. Jadi kamu ini pokoknya harus nikah? Nikah. Buat yang mau nikah sama aku, DM aku. Wow. Jadi kalau hari ini nih, setelah podcast ini nih, kamu dilamar orang kaya, anak ya bukan juga muda, disiapin apa yang kamu mau? Kamu mau? Mau. Wow. Pernyataannya ngeri. Tapi aku akan di luar negeri, tidak di Indonesia. Loh kenapa? Karena nggak bisa di sini. Loh iya pernikahannya, ya Di luar. udahlah. Kan pernikahannya yang tipe kamu ini kan sudah pernikahan yang sudah pasti, udahlah. Yang tahu kamu lah gitu ya. Ya. Udahlah yang tahu kamu, tapi kamu disiapin rumah lah, terserah lah model yang kamu mau lah itu. Pokoknya yang ngerti kan kamu lah gitu. Kamu mau? Mau. Berarti kamu kan sudah nggak bisa bebas lagi. Kan kebahagiaan kamu tuh gara-gara hari ini menurut aku nih Len, kamu ini disukain banyak orang, dilirik orang, kamu juga melirik orang, kamu goda-godain orang, terus akhirnya mereka mau, kamu menunjukkan bahwa kamu ini loh, gua kayak gini bisa ya. Itu kan yang membuat kamu bahagia kan? Terus itu kan gak bisa lagi. Apakah kamu bahagia? Ya kalau kita dapat yang bisa. Lu kan pasti kan ini tadi kan ngomong Len. Yang menikahi aku, kalau misalkan buat aku Bener. bahagia, tapi kan aku bahagia dengan dia, aku nggak mungkin ke orang lain lah Om. Nggak mungkin aku selingkuh. Aku udah dapat fasilitas enak, Ya terus. bahagia enak, rumah ada, Ya. mobil ada, sponsor ada ya dia. Ya terus. Nyari apa lagi? Udah dong, udah puas. Tapi kan kamu kehilangan kebebasan kamu itu apa nyaman? Udah cukup Om. Enggak, soalnya kan orang kan gak ada puasnya. Ya masalah puas atau nggak puas itu masalah kita masing-masing lah. Gitu loh Om. Tergantung kita membangun kekeluargaan itu gimana. Seru Milan ini. Enggak Ten, kamu benar-benar. Orang yang selalu ketemu kamu pasti jatuh cinta. Jatuh Begitu cinta. gak? Kamu bisa rasain gak itu? Aku bisa rasain 100%. Gak akan pernah meninggalkan. Sekali ketemu akan ada 1000 kali pertemuan. Bukan ghosting ya. Wih kalah perempuan sama dia. The real woman lewat. Iya itu justru. Bener gak Len itu Len? Pernyataan tadi tuh the real woman tuh gak ada apa-apanya sama Milen. Iya, Bener. karena aku tahu apa yang dimau cowok. Wow. Karena kalau cewek kan tidak tahu apa yang dimau cowok. Hei. Bener gak? Bener dong. Ini istilah kedokteran. Coba. Karena sifat dasar aku cowok, aku Iya. tahu apa yang dimau cowok. Terus? Makanya kenapa aku bisa bikin nyaman cowok. Tapi dengan sisi perempuan aku. Asik.
Jawabannya sangat tepat. Milen, oh Milen. Ini gila ini gue. Len, tapi aku happy, nggak happy-nya aku adalah pertanyaannya tadi bahwa kamu bahagia Len, bahagia. Itu aku seneng kamu sekarang menghidupi keluarga dengan baik Amin. karena aku lihat bagaimana kecilnya kamu. Jadi jujur aja ini pertemuan aku sama kamu yang aku happy juga bahwa kamu benar-benar menjalankan ini sesuai dengan kamu. Ini maunya kamu, ini semuanya kamu. Urusan Tuhan berarti memang nanti urusannya aku sama Tuhan aja. Benar. Gitu kan? Iya, tapi aku juga maksudnya sampai detik ini aku Ya, masih sholat dengan sarung gitu. Tidak masih merubah tidak kodrat aku. merubah kodrat. Iya, alhamdulillah. Jadi sebutannya Milen itu apapun pokoknya aku masih mendengar apa yang pernah disampaikan oleh almarhum. Itu. Apa? Iya. Jadi almarhum papa itu buat kamu orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena yang menjaga keluarga kita semua. Yang sekarang menjaga kan Oban. Yang melindungi. Karena kan Iya. Oban anak pertama, aku anak kedua. Iya sih aku lihat peristiwa kemarin. Oban itu benar-benar ada di depan kamu dan kayaknya kalau aku lihat Oban kemarin itu kayak gini. Udah deh, adik gua keluarin, gua masuk nggak apa-apa. Hampir begitu. Kalau aku ngomong sama Oban kayak gitu. Aku bilang Oban, wow. Aku bilang sama Bunda waktu itu, Bun, temenin Oban. Aku bilang gitu, temenin Oban. Karena Oban udah ngomongnya tuh udah kayak gua siap gantiin adik gua lah gitu. Jangan adik gua deh kayak gitu. Kamu bangga sama Oban? Sangat bangga banget punya kakak yang bisa menerima dan bisa mau support dan bisa menjaga aku dan keluarga. Itu yang aku ini. Kalau dibilang apapun kerjaan dia, kan yang tulang punggung aku. Ya. Even apapun kerjaan dia, pendapatannya dia itu aku nggak masalah. Hmm. Yang penting dia bisa menjaga aku dan mama dan Aisyah, itu aja udah cukup. Udah cukup. Iya. Karena lebih baik aku yang cari duit dibandingkan dia. Lebih baik dia. Wow. Kita bagi tugas. Aku yang cari duit, tulang punggungnya. Yes. Oban yang menjaga keluarga semua. Wow. Perwakilan dari apapun Oban. Tantangan apapun Oban. Oban. Bukan aku. Wow. Luar biasa. Jadi kamu siap untuk keluarga seperti itu? Siap. Ya itu kelebihan kamu. Aku bilang, aku tahu keluarga kita kan. Iya, background tahu lah. Tahu, kita semua tahu. Kamu punya pemikiran itu, wow, aneh. Hebat kamu. Kamu orang hebat. Memang kelebihan kamu, emang di samping ada kekurangan, kamu punya kelebihan yang luar biasa. Ya makanya don't judge by cover. Karena di balik kekurangan orang pasti ada kelebihan. Ada kelebihan. Kalau kamu dalam waktu dekat apa yang ingin kamu kerjain? Lebih banyak bisnis aja. Bisnis aja ya? Ya, terus juga aku pengen banyak buka beauty kosmetik. Beauty kosmetik. Ya, gitu. Dan aku kebetulan alhamdulillah sama Oscar Lawalata, Dina Rahman, sama aku kan tiga-tiganya kita buat pengen branding makeup. Oh. Setelah kemarin Project Magazine, kita masuk majalah untuk Pride Month. Oh, alhamdulillah itu salah satu yang hal positif menurut aku. Okay. Dan kita semua pengen punya makeup yang kita pengen share ke Sephora, masuk-masuk ke mall, masuk-masuk ke semua. Kamu kan waktu di Bali banyak bule pasti yang suka. Banyak. 10 orang yang serius? Lebih. Kalau dibilang serius, bule itu tipikal. Ya pokoknya yang sampai deket lah sama kamu nyaman lah. Cuman 2-3 orang lah. 2-3 orang. Iya. Tapi bule kelihatan kamu pasti suka. Kamu gak kepingin tinggal di luar negeri? Justru pengen dibawa Om. Ini tinggal di luar negeri sama dibawa beda ini urusannya. Sama, maksudnya itu pengen tinggal dan serius di sana. Tapi aku mikir ketika aku tinggal di luar negeri, aku pindah, mamaku gimana? Gitu. Tapi kan kamu tinggal kirim aja duitnya. Iya paham, cuman kan aku kan maksudnya. Oban jagain. Iya paham, cuman kan yang ya pasti itulah umur 25 itu yang menentukan ntar. Nah jadi 3 tahun lagi. Kita podcast lagi. Oke, jadi 3 tahun lagi Milen akan buktikan bahwa pasti lebih hebat dari hari ini. Amin ya Allah. Kalau ngomong famous, kamu tuh famous banget gak sih menurut kamu? Apa ini yang sudah kamu capai ini yang gue memang mau Om gitu? Iya ini aku mau. Memang ini yang kamu mau the famous kayak gini?
Jadi sekarang udah di Indonesia semua orang, kamu di manapun orang udah tahu. Udah pada tahu. Dengan A, segala B, permasalahan C, kamu, D, E, ya F, G udah tahu semua. happy orang. Ya udah Happy. gue begini. Justru kalau orang tahu aku ya aku lebih happy. Lebih happy. Jadi aku nggak ada yang aku umpetin. Yes. Gitu. Hebat kamu. Itu dari segi setuju. keluarga, dari segi apa fisik aku, dari Ya. segi ABCD, Ya. case aku, orang banyak yang bisa menerima gitu. Karena orang mau nyari aku gampang. Chat aja, tulis aja Milen, Cyrus di mana. Gampang orang nyari. Tapi kan memang kamu maunya diakses orang gampang. Ya diaksesnya ya nggak diakses gampang juga. Oh, Murahan gitu. kali Ya kan pertanyaan. Oke. Jadi benar-benar ini yang ingin kamu capai. Dari tubuh kamu yang ingin kamu sekarang perbaikin, menurut kamu yang gak sempurna apa? Udah sempurna semua. Oh ya? Nggak ada lagi. Jadi inilah bentuk dari keinginan cita-cita kamu. Jadi kamu sudah, ini yang gua mau. Iya. Dari muka, bagian payudara, bokong, kaki tinggi semua aman. Aman. Tergantung permainannya. Meong tadi, meong. Ingat ya Om, meong. Tulisannya meong. Meong. Oke, Milen, aku cuman sebagai om, aku happy kita bisa begini. Aku sih senang kamu maju. Aku sih berharap hati-hati dalam berbisnis. Amin. Karena apapun sarannya aku adalah, ya ini terbuka aja aku ngomong. Benar. Karena aku tahu Oban. Tidak setahu kamu memang, tapi aku punya feeling. Aku ngelihat Oban. Jangan pernah apapun yang kamu urus tidak dengan dia. Betul sekali. Aku cuman pesen itu aja. Itu betul. Tapi ingat, pada saat kamu dekat dengan laki-laki, laki-laki yang akan jatuh cinta dengan kamu. Dan kamu pun juga sudah jatuh. Bisa diatur, awas. Tapi aku tetap bersaran dengan kamu. Jangan pernah tidak melewati obat. Ingat. Tapi aku selalu was-was juga sama laki-laki. Aku tidak berketergantungan dengan laki-laki karena aku pun kerja. Ngerti? Len, ngomong hati kamu tahu sendiri. Kalau orang sudah jatuh cinta dan down, kamu bisa juga down. Enggak. No, aku enggak. Ingetin aja. Aku pernah di posisi itu. Emang pernah jatuh cinta yang busuk, yang apa. Kamu nurut aja? Nangis sampai nurut, sampai meninggalkan apa. Itu pernah Om. Di umur aku 22 ini tuh masalah aku udah besar banget dan banyak. Makanya kenapa orang yang mencintai aku itu umurnya lebih tua dibandingkan aku. Makanya aku bilang, siapapun yang berurusan dengan kamu sampai toh kamu nikah. Dengan keunikan kamu. Karena kelebihan kamu ini, kamu mempunyai kekurangan yang juga sangat deep kekurangan itu. Pasti. Itu hampir aku bilang, ya itulah begitu hukum alam. Tapi kamu punya kakak yang aku bilang kakakmu ini luar biasa. Benar. Oban ini orang yang buat aku luar biasa. Jadi ya aku senang denger ini. Mudah-mudahan kamu maju. Amin ya Allah. Dan ya aku kalau dimintain apapun dalam artian advice apapun. Kalau emang kamu butuh aku pun pasti siap bantu apapun advice untuk kamu. Kalau ngomong nanti kamu akan lebih kaya pasti. Amin ya Allah, doain amin. Iya, aku ngeliat cita-cita kamu dan lihat segala perjuangan kamu yang sangat luar biasa di umur muda ini. Kamu itu mengalami hantaman yang cukup berat. Musibah yang sangat banyak. Gak main-main. Itu bukan musibah enteng yang kamu hadapin. Itu berat. Tapi kamu melewatin dengan senyum dan kamu melewatin semua dengan baik. Dan ikhlas. Iya, kamu punya jiwa itu yang aku tahu juga dari dulu. Setiap kamu berantem sama Aurel dan kamu selalu nangis, aku tahu. Sama Bunda. Iya, aku tahu juga. Karena itu, kamu orangnya ikhlas aja. Diapain ya udahlah. Kamu banyak ngalah, ya wis lah. Itu aku lihat dari kamu. Makanya keberuntungan kamu itu luar biasa. Pandangannya aku, hebat kamu. Ya udah, buat aku udah banyak ngobrolnya. Nanti kalau umur 25 kamu udah punya pasangan serius, tolong kasih tahu aku pertama kali, Om aku mau nikah sama ini. Kita podcast dulu di sini. Insyaallah, amin. Ya? Oke, doainnya terbaik ya guys. Guys, terima kasih. Itulah omongan Om sama ponakan. Dan ternyata ponakannya sekarang sukses.
Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.